Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sesama mekanik pemula, di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor Vario 160 nih rekan-rekan, dengan kendala tidak bisa di double starter ya. Seperti ini sudah kita pencet untuk handle rem yang kiri, tapi tetap untuk motornya tidak bisa di double starter, tidak ada respon sama sekali ya. Nah, kalau klakson, lighting normal semua nih. Ini bagian elektrik motor Vario 160 ini. Tapi untuk double starternya tidak bisa ya, tidak ada respon sama sekali. Nah, kalau kondisinya seperti ini rekan-rekan, nah bisa rekan-rekan cek di bagian sini nih, di bawah handle sebelah kiri dulu ya, kita cek seperti ini. Nah, di sini ada kondom karet nih penutupnya ya. Kita buka dulu nih untuk kondom penutup sekun switch rem maupun switch double starternya ya, seperti ini. Nah, kita buka saja karena sudah kita pastikan nih untuk baterai dalam keadaan normal ya, tapi motornya ini tidak bisa di double starter. Nah, caranya kita cabut yang bagian atas ya. Di sini ada 4 kabel. Yang bagian bawah ini untuk switch rem belakang, yang atas ini untuk switch starter ya, atau untuk mengaktifkan tombol double starter. Nah, nanti kalau sudah kita periksa di sini masih, nanti kita cek di bagian relay maupun di bagian tombol double starternya. Nah, tapi alangkah baiknya kita cek dulu di bagian switch starternya ya, switch tombol double starternya. Nah, kita cabut saja untuk songket yang atas ya, yang bagian atas. Nah, di sini ada 2 kabel. Nah, kelihatan sekali di sini keropos ya. Nah, alangkah baiknya kita bersihkan dulu nih di bagian sekun kabelnya maupun di bagian switch switch starternya ya. Nah, di sini yang bagian bawah untuk switch rem belakang, kemudian yang atas untuk switch starter ya. Nah, di sini ada 4 kabel. Nah, kita bersihkan sekun yang 2 ini di bagian switch remnya ya. Nah, di sini gabung ya posisinya untuk switch starter maupun switch rem. Nah, di sini kelihatan sekali kotor. Caranya kita bersihkan menggunakan cutter ini ya. Kita gosok-gosok saja seperti ini. Bisa juga rekan-rekan gunakan amplas ya. Nah, di amplas intinya di bagian sekun switch starternya maupun di bagian sekun kabelnya ini harus bersih dulu ya. Jangan sampai ada kotor-kotoran seperti ini. Nah, biasanya terjadi keropos ya, sehingga switch starternya tidak bisa connect nih. Oke, nah untuk memastikan tombol double starternya masih bekerja dengan baik, ataupun di bagian relaynya bekerja dengan baik, baterainya masih bagus, nah rekan-rekan bisa jumper kabel yang 2 biji ini ya. Nah, caranya seperti ini. Bisa rekan-rekan gunakan tang tajam atau tang cucut, tang snap ring seperti ini. Nah, kita jumper saja seperti ini. Kalau tidak ada tang snap ring, bisa rekan-rekan gunakan kabel ya, dikupas. Intinya kabel dikupas, kemudian tinggal disambungkan saja seperti ini untuk kabel yang 2 biji untuk switch starternya. Kemudian tinggal kita tes nih untuk tombol double starternya ya. Nah, yang bagian bawah ini untuk switch rem belakang ya, jangan di jumper. Yang kita jumper yang sekun bagian atas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini penutupnya plastik ya, seperti ini. Nah, coba kita tes untuk motornya. Alhamdulillah untuk motornya bisa hidup nih rekan-rekan. Berarti tombol double starternya, kemudian baterai, switch starter, relay starter masih bekerja dengan baik atau masih normal. Jadi problemnya entah di bagian relay atau entah di bagian sekunnya ini yang mengalami kotor ya. Seperti ini. Kita coba lagi sekali lagi. Nah, alhamdulillah untuk motornya bisa hidup ya, normal, tidak ada masalah. Modal tang saja nih rekan-rekan ya, seperti ini. Kalau tidak ada tang, bisa rekan-rekan gunakan kabel ya, dikupas kemudian disambungkan saja kabel yang 2 biji ini. Nah, apakah problemnya di bagian switch tombol double starternya ini atau switch starternya ini? Nah, kita belum tahu ya. Nah, kita bersihkan dulu ya. Alangkah baiknya kita bersihkan nih di bagian sekun kabelnya ini. Yang 2 biji ini harus betul-betul bersih dulu.
baru kita pasang lagi untuk kabelnya. Kalau tidak bisa berarti switch starternya yang bermasalah ya, tapi kalau bisa berarti problemnya di bagian sekun kabelnya ini saja yang mengalami kotor ya. Oke, nah, kita bersihkan saja nih rekan-rekan ya, seperti di awal video tadi. Kita gunakan cutter atau bisa juga rekan-rekan gunakan amplas ya. Nah, kemudian di bagian sekun kabelnya ini dirapatkan kembali ya sebelum dipasang. Caranya dijepit ya seperti ini. Setelah dikira bersih untuk sekun kabel maupun sekun switch starternya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang lagi nih untuk sekun switch starternya ya. Nah, posisinya di atas. Yang di bawah ini untuk switch rem rekan-rekan. Nah, kita bersihkan dulu yang 2 sekun ini ya dari switch starternya. Karena posisinya switch starternya di sebelah kiri ya, berbeda dengan motor matic sebelumnya. Switch starternya satu paket dengan switch rem ya. Tapi kalau untuk Vario 160 PCX itu switch starternya lain sendiri ya, atau beda sendiri, posisinya di sebelah kiri. Nah, posisinya persis di atas switch rem ya. Di sini ada 4 kabel. Oke, bagi rekan-rekan yang baru gabung di channel Auparian, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya rekan-rekan ya. Terima kasih. Oke, ini kita bersihkan saja ya untuk sekun 2 kabel yang bagian atas ini. Kemudian tinggal kita pasang lagi nih untuk kabelnya ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dikira bersih, baru tinggal kita pasang lagi. Mau dibolak-balik tidak masalah ya untuk kabelnya. Oke, kita paskan dulu. Kemudian dipastikan rapat ya, jangan sampai longgar. Nah, kalau longgar, masih longgar, bisa dijepit lagi menggunakan tang ya. Tapi kalau masuknya seret berarti sudah bagus. Nah, seperti ini. Ini sudah seret ya. Kemudian kita masukkan lagi yang satunya. Oke, ini agak kesusahan ya, karena posisinya sempit nih rekan-rekan ya. Seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke sekun satunya ya, sekun kabel satunya. Seperti ini. Nah, jangan sampai longgar rekan-rekan ya. Kalau longgar nanti kadang kodek, kadang enggak di bagian switch starternya ya. Jadi harus betul-betul rapat ya. Nah, kalau longgar bisa dirapatkan lagi menggunakan tang seperti ini, kita jepit ya. Oke, setelah itu tinggal kita tes lagi nih untuk motornya ya. Mudah-mudahan tidak ada trouble ya, tidak masalah di bagian switch starternya. Oke, ini saya suruh teman saya ya, minta tolong untuk dites motornya, karena kondisinya ini saya pegang kamera ya, nggak bisa saya tekan tombol double starternya. Biar teman saya ini saja ya, saya minta tolong untuk ngetes. Oke, alhamdulillah untuk motornya bisa normal kembali ya. Berarti problemnya di bagian switch atau sekun switch starternya mengalami kotor atau kropos ya. Seperti ini sudah normal kembali. Coba saya tes lagi. Oke, ini saya pencet untuk handle rem yang kiri, kemudian saya tekan untuk tombol double starternya, sudah normal kembali. Rekan-rekan, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.